hari Minggu, selamat beribadah kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Haleluya, kita dapat bertemu kembali walau dalam keterbatasan kita, dalam ibadah online kita pada petang hari ini. Namun saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas untuk menjamah dan melawat setiap kita. Amin. Amin. Haleluya, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mengambil sikap, kita mau memuji, menyembah Tuhan. Saya mohon supaya setiap kita tidak menonton kami yang ada di sini, namun setiap kita mengambil sikap yang berdoa dan menyembah kepada Tuhan. Semua saya jemput untuk bangkit berdiri. Haleluya, kita mau menerima lawatan daripada Tuhan, kita mau menerima urapan yang daripada Tuhan. Haleluya, kita berdoa. Haleluya, syukur. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, ya Bapa, kami kembali mengucap syukur Tuhan untuk segala anugerah kasih setiamu yang telah Engkau limpahkan ke atas setiap kami, ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, ya Bapa, namun itu semua berkat kasih setia, penyertaan dan pengorbananmu ke atas setiap kami, ya Bapa. Haleluya Bapa, pada saat ini kami mau mengangkat pujian penyembahan ke atas-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berkenan ke atas puji-pujian kami. Engkau menjamah, Engkau melawat setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, ya Bapa. Haleluya, walaupun banyak lembah yang kami lewati, namun kami yakin dan percaya penyertaan-Mu begitu sempurna, ya Bapa. Haleluya, Engkau yang mengambil alih seluruh kehidupan kami, ya Bapa. Biarkan kami memberikan persembahan melalui hidup kami. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu, ya Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, ya Bapa.
Kami menaikkan pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan yang pemelihara hidup kami ya Bapa. Kami mau terus bersuka cita melompat kegirangan atas segala perkara yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Haleluya, terima kasih di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita bersuka cita, bersorak, bergembira, bertepuk tangan. Haleluya, amin. bersyukur kepadanya sebab Dia adalah Raja. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita bawa pujian dan syukur kita kepada Raja di atas segala raja dan Tuhan segala Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia
Raja kami, Bapa kami dan sahabat kami. Kami mau masuk menyembah Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Haleluya, karena di dalam penyembahan ada kuasa yang besar untuk memulihkan dan menjamah setiap kami. Haleluya. 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 Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Yesusku, hanya
atas setiap kami anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, kami rindu Engkau. Biarlah kami tetap setia memuji dan memuliakan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat petang. Selamat bertemu kembali online hari ini. Bagi Anda yang ada di rumah, apa kabar semua? Harap Anda sehat dan diberkati. Dan khususnya bagi Anda yang mungkin pertama kali bersama dengan kami, juga kami mengucapkan selamat datang dan selamat bertemu di online service ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena dalam keadaan ini juga kita masih tetap bersatu, bersekutu, dan juga kita masih beribadah. Ya, jadi saya harap bagi Anda yang ada di rumah akan terus bersama dengan kami sehinggalah kebaktian kami selesai petang ini. Makanya pada saat ini juga kita tahu bahwa keadaan bertambah tidak begitu menyenangkan. Namun dalam keadaan inilah kita harus tetap berjaga-jaga. Ya, diperingatkan bagi Anda yang di rumah maupun di tempat mana saja Anda pergi, jangan lupa ikuti patuhi SOP semasa Anda berada di tempat itu, supaya Anda senantiasa melindungi diri sendiri, juga Anda akan melindungi orang lain. Di mana kita tidak akan memberikan pemberian secara keuangan sebagaimana pemberian kita biasa kita akan lakukan hari ini adalah ada dengan 3 cara. Yang pertama adalah Anda boleh membawa pemberian, persembahan dan persepuluhan Anda ke pejabat FGC. Di situ waktu saudara masuk ke pintu pejabat, di situ ada satu kotak pemberian disediakan buat Anda. Ataupun kalau saudara tidak dapat datang secara pribadi, saudara boleh juga menggunakan online banking, yaitu melalui perbankan United Overseas Bank yang atas nama Full Gospel Church Johor Bahru. Yang nomor akaunnya adalah 178-302-9044. Itu pemberian untuk persepuluhan. Dan pemberian jenis yang kedua adalah pemberian misi, dan untuk pemberian lain-lain bagian yang sudah saudara tetapkan, saudara boleh memberi kepada bank sendirian itu public bank Berhad atas nama akaun adalah Full Gospel Church Johor Bahru Community Service. Nomor akaunnya adalah 3190870029. Ya, jadi sementara kalau ada apa-apa pertanyaan, ya saudara boleh menghubungi kami untuk penjelasannya. Baik, mari kita siapkan hati untuk mendengar akan firman Tuhan. Saya harap saudara yang ada di rumah juga ya, jangan kemana-mana, ikuti kami seterusnya dan kita akan diberkati oleh firman Tuhan pada petang ini. Haleluya. Shalom, selamat bertemu sekali lagi buat Anda semua di luar sana. Dan kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh beribadah di hari yang luar biasa ini, amin. Haleluya, terima kasih juga buat pastoral team daripada FGC yang berikan kesempatan untuk saya mengongsikan kebenaran firman Tuhan buat kita di musim ini. Apa yang Tuhan mau bicarakan buat kita sebagai orang yang percaya. Ada amin. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin berbicara tentang kecemerlangan ataupun kita panggil sebagai spirit of excellence. Saya ingin membawa kita melihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 ya. 2 Timotius 1 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, di dalam Alkitab Berita Baik ya, Alkitab Berita Baik beberapa waktu yang sebelum ini saya sempat membaca Alkitab Berita Baik. Dan saya melihat ada terjemahannya cukup benar-benar memberikan saya, yang membuatkan saya begitu tertarik ya. Firman Tuhan berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita
tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, Roh Allah melengkapi kita dengan kuasa. Katakan kuasa. Dan kasih dan kekuatan untuk mengawal diri. Firman Tuhan berkata, memberikan kita kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Saudara, firman Tuhan ini sedang berbicara tentang kualitas kita sebagai orang yang percaya. Kualitas sebagai menjadi milik kita sebagai pengikut Yesus, saudara. Dan ini saya bicarakan tentang kecemerlangan. Katakan kecemerlangan. Ataupun kita bicara di dalam bahasa Inggris dikatakan spirit of excellence. Jujur saudara, saya tidak menemukan istilah yang begitu tepat tentang spirit of excellence, tetapi saya melihat ini sebagai satu kepribadian kecemerlangan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Firman Tuhan berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut. Tidak menjadikan kita sebaliknya, saudara. Kita bisa memeriksa diri. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang percaya ketika mereka menghadapi sesuatu dalam hidup mereka. Apalagi kita sedang menghadapi musim yang begitu sukar, saudara. Musim yang begitu membuatkan banyak, bukan hanya orang di luar, bahkan gereja hari ini mengalami ketakutan. Bahkan banyak hamba-hamba Tuhan, para pemimpin gereja, mereka tidak berani membuat keputusan. Mereka tidak berani bertindak. Kenapa, saudara? Mereka sudah mulai diintimidasi oleh roh ketakutan. Namun firman Tuhan berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak menjadikan kita penakut, saudara. Kelihatan kalau kita mengalami ketakutan itu, saudara, kita tidak bisa berpikir dengan normal. Kita tidak bisa move on dalam apapun yang kita lakukan, saudara. Hingga membuatkan kita hanya stuck. Kita tidak bisa harus berbuat seperti apa. Tapi firman Tuhan berkata, roh yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadikan kita, tidak menjadikan kita penakut. Sebaliknya, roh Allah melengkapi kita dengan kuasa. Katakan kuasa. Melengkapi kita dengan kuasa, kasih, dan kekuatan untuk mengawal diri. Roh Allah itu memberikan kita sesuatu kualitas dalam hidup kita yang hari ini Tuhan sedang tuntut daripada kita sebagai orang yang percaya. Yang setuju, katakan amin. Ini saya bicarakan tentang kecemerlangan dalam diri kita sebagai orang yang percaya. Saudara, excellent, kecemerlangan, ini bukan bicara tentang skill kita. Ini bukan bicara tentang latar belakang kamu. Ini bukan bicara kalau kamu punya sesuatu yang bisa kita banggakan, saudara. Tetapi ini berbicara tentang sikap kita. Katakan sikap kita. Ini berbicara tentang karakter kita yang hebat. Yang setuju, katakan amin. Excellent, spirit of excellence, kecemerlangan, saudara. Ini bukan berbicara soal kita mengerjakan satu pekerjaan yang hebat. Oh, Anda dipanggil untuk satu pelayanan yang luar biasa. Tidak, saudara. Tetapi firman Tuhan ini berbicara bagaimana kita sebagai orang yang biasa-biasa mengerjakan satu pekerjaan yang biasa, tetapi dengan cara yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan mengajar kita orang yang memiliki spirit of excellence bukan berbicara tentang kehebatan yang dilakukan, tetapi ketika dia melakukan pekerjaan yang biasa, tapi dengan sikap yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, saya mau melihat supaya orang mengenal kita sebagai orang yang percaya. Mungkin Anda daripada Sabah, dari Sarawak, Indonesia, mungkin kita yang beribadah dalam gereja bahasa Malaysia. Biar orang mengenal kita, saudara. Orang ke rumah kita, melihat rumah kita yang sederhana, namun mereka melihat, wow, luar biasa. Kenapa? Karena kita memiliki kecemerlangan roh Allah di dalam diri kita, saudara. Yang setuju katakan amin. Biar orang melihat ibadah kita yang biasa-biasa namun kelihatan luar biasa, saudara. Yang setuju katakan amin. Jangan sampai, saudara, kalau kita ibadah dan kita keluar, orang lihat ini pasti orang Sabah ini pasti orang Sarawak ini. Kita lihat, wow, ini gedongnya, lihat tempat ibadah mereka begitu berteraburan. Tapi biar orang mengenal kita, saudara, ketika mereka melihat kita pulang daripada ibadah, mereka melihat bagaimana spirit of excellence di dalam diri kita, kecemerlangan kita, saudara, bisa dilihat. Yang setuju katakan amin. Bisa dilihat dalam perbualan dan pekerjaan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saya ingin membawa
kita melihat di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Yohanes 10 yang ke-10 firman Tuhan berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan kelimpahan. Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan, yang excellent, yang terbaik, yang melimpah, saudara. Semuanya berbicara tentang berlebihan, saudara. Berbicara sesuatu yang melebihi jangkaan kita. More than enough. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang yang percaya. Kita mengatakan, oh it's okay. Semuanya biasa-biasa. Dan semuanya kita bilang, ini memang sudah nasib saya. No, saya ingin kamu tahu, saudara, firman Tuhan mengajar kita. Firman Tuhan mengajar kita, kalau Tuhan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Yang setuju, katakan amin. Berkelimpahan berbicara bukan hanya melimpah di dalam secara rohani, saudara, tapi berkelimpahan berbicara merangkumi seluruh kehidupan kita. Katakan seluruh kehidupan kita. Saudara, ini adalah kunci kejayaan, inilah kunci supaya Anda bisa diberkati. Ini adalah kunci untuk Anda bisa mengalami janji-janji Tuhan dalam hidup Anda. Hidup yang berkelimpahan, di mana air mengeluar, air yang keluar mengalir dalam hidup kita, saudara. Dimanapun kita pergi, kita akan membawa dampak yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Dimanapun Anda pergi, Anda akan membawa dampak surgawi. Yang setuju katakan amin. Saudara, hidup yang berkelimpahan, yang terus mengalir daripada kehidupan kita, kualitas yang Tuhan letakkan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Namun seringkali, saudara, hari-hari ini saya melihat ada banyak gereja Tuhan, orang yang percaya mengalami kehidupan yang sebaliknya, saudara. Sepertinya hidup mereka tidak diberkati. Kenapa, saudara? Karena kita punya minda yang miskin. Kita punya minda yang begitu sempit, saudara. Mari pada hari ini kita membuka minda kita. Kita memiliki minda yang kaya. Kita memiliki visi yang besar. Kita memiliki gambaran yang benar tentang diri kita. Kita melihat diri kita sebagai anak raja. Kita melihat diri kita sebagai ahli waris kerajaan Allah. Dan kita melihat diri kita dengan cara yang berbeda. Sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hidup yang kita miliki adalah hidup yang berkelimpahan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju, mari kita beri ketepukan buat Tuhan kita. Haleluya. Dimanapun kamu berada, saudara, bersama dengan keluarga kamu mungkin di luar sana, mari kita menikmati kehidupan yang Tuhan berikan buat kita. Yang setuju katakan amin. Di dalam Efesus 2 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kerana kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, katakan yang besar, kemudian dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Firman Tuhan berkata, oleh karena kasih karunia yang diberikan kepada kita melimpah-limpah, Tuhan mau supaya kita mengerti tujuan hidup kita, saudara. Amin. Karena ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Tuhan, diciptakan dalam Yesus untuk melakukan pekerjaan yang excellent. Pekerjaan yang baik, saudara. Jangan sampai kita mengalami kasih karunia Tuhan, lalu kita tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita mengalami janji Tuhan, jangan sampai kita mengalami kasih karunia Tuhan, tapi kita tidak tahu harus berbuat apa, saudara. Ini merupakan panggilan buat kita sebagai orang yang percaya. Kita diberkati di dalam rohani, kita melimpah-limpah, dan itu kelihatan dalam hidup kita secara utuh, secara keseluruhan, saudara. Yang setuju katakan amin. Bukan hanya kita mengalami berkat
excellent di dalam doa kita, namun dalam kehidupan luaran kita dengan keluarga kita berantakan, saudara. Jangan sampai kita excellent di dalam kita membaca firman Tuhan, dan namun di dalam keuangan kita, saudara, kita berantakan. Tapi firman Tuhan berkata, orang yang mengalami kelimpahan dalam hidupnya, orang yang mengalami kasih karunia dalam hidupnya, harus kelihatan untuk satu tujuan yang jelas, menjadi pribadi yang cemerlang di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari saya ingin membawa kita melihat, saudara, beberapa ciri orang yang memiliki kecermelangan hidup mereka. Saya ingin membawa kita melihat satu pribadi yang bernama Ribka. Ribka, Kejadian 24 ayat yang ke-15. Pribadi yang bernama Ribka. Ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Ayat yang ke-16. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Firman Tuhan berkata, seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ini berbicara ciri yang pertama, orang yang memiliki kecermelangan dalam hidup mereka dimulai dengan membangun gaya hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kita perlu belajar sama seperti Ribka. Kita perlu belajar sama seperti Daniel dan Yusuf yang selalu menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Saudara, ini merupakan ciri penting sebagai orang yang beriman, orang yang menjaga kekudusan, berbicara tentang mereka yang memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, jangan bilang kalau kamu orang yang takut akan Tuhan, kalau kamu tidak bisa membangunkan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Saudara, jangan bilang. Ada banyak orang bilang mereka mencintai Tuhan, namun mereka tidak mencintai kekudusan. Ini tidak mungkin. Orang yang benar-benar mencintai Tuhan, kelihatan dalam hidup mereka yang takut akan Tuhan, dan kelihatan dalam hidup mereka yang membangunkan hidup yang kudus di hadapan Tuhan. Maka Daniel mendapat perkenanan daripada Tuhan, karena firman Tuhan berkata, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan diri dia. Mari pada tahun 2021, saudara, kita belajar untuk menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita membangunkan kehidupan yang menyenangkan hati Bapa di surga. Yang setuju katakan amin. Saudara, kamu tahu kekudusan itu merupakan highway untuk Tuhan melawati kehidupan kita, saudara. Kekudusan merupakan highway untuk Tuhan bisa bersekutu bersama dengan kita, saudara. Kamu akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam kekudusan Dia. Yang setuju katakan amin. Maka ciri yang pertama, orang yang memiliki kecermelangan di dalam hidup mereka harus menjaga kekudusan mereka di hadapan Tuhan. Amin. Kita terus melihat ayat yang ke-17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Saudara, saya ingin bertanya buat kita pada hari ini. Kira-kira kalau kamu di posisi Ribka dan tiba-tiba seorang datang kepada kamu dan minta air. Kamu nggak kenal sama sekali, saudara. Apakah kamu akan memberi air kepada dia? Tapi kita melihat spirit, kita melihat kualitas kehidupan Ribka. Ayat yang ke-18 jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Ciri yang kedua, orang yang memiliki kecermelangan dalam hidup mereka, saudara. Mereka seorang yang pemurah. Katakan pemurah, saudara. Mereka kaya di dalam kemurahan hidup mereka. Karena itu mencerminkan orang yang hidup di dalam kasih. Orang yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka. Kelihatan dalam hidup mereka sebagai orang yang pemurah, saudara. Mereka menjadi berkat. Katakan menjadi berkat. Saudara, kamu tahu ada banyak orang hari ini kalau boleh dia mau supaya dia diberkati, saudara.
Di dalam pelayanan, di dalam dia mengiringi Tuhan, dia kalau boleh, dia mau supaya dia diberkati terus, saudara. Dia punya minda itu, minda subsidi. Kalau ditolong itu dia, saudara. Tapi kalau menolong orang lain, dia tidak mau. Dia mau supaya dia ditolong terus. Kenapa, saudara? Dia punya minda yang sempit, minda yang miskin. Tidak punya kecermelangan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan berbicara supaya kita menjadi berkat. Yang setuju, katakan amin. Saudara, Ribka bukan saja menjadi berkat. Ribka bukan saja seorang pemurah. Firman Tuhan berkata, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya apa? Puas minum. Ciri yang ketiga, orang yang memiliki kecermelangan hidup, saudara, dimulai dengan menjaga kekudusan. Kedua, kelihatan dalam hidupnya sebagai seorang yang pemurah, suka menjadi berkat kepada orang lain. Dan yang ketiga, saudara, dia bukan hanya sekedar memberi, tetapi dia memberi yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Ribka berkata, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air. Saudara, kira-kira kalau kamu di posisi Ribka, apakah kamu melakukan hal yang sama? Kamu tahu, saudara, unta, seekor unta itu, saudara, setelah saya membuat sedikit kajiannya, ternyata unta ini, seekor unta itu, saudara, dia boleh minum air 200 liter ataupun 53 gallon ya. 200 liter itu dalam masa 3 menit, saudara, dia bisa habiskan 200 liter. Anda bisa bayangkan firman ini berkata, kalau kamu melihat dalam Kejadian 24 ayat yang ke-10, Anda bisa naik ke atas, firman Tuhan berkata, kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Anda bisa bayangkan Ribka, dia memberi minum 10 ekor unta, saudara. Ini merupakan ciri-ciri kecermelangan yang harus ada pada kita sebagai orang yang percaya. Yang setuju, katakan amin. Kita bukan hanya sekedar memberi, kita memberikan yang terbaik. Kita bukan hanya melakukan pekerjaan, tapi kita melakukan pekerjaan yang terbaik. Saudara, saya tidak heran kalau Tuhan begitu berkenan dengan Ribka. Saya tidak heran kalau Tuhan begitu mengangkat Yusuf dalam hidupnya. Saya tidak heran bagaimana Tuhan begitu berkenan dengan Daniel, karena mereka memiliki ciri kecermelangan di dalam hidup kita, saudara. Ada banyak orang Kristen tidak diberkati karena mereka tidak punya spirit of excellence di dalam hidup mereka, saudara. Yang setuju katakan amin. Kolose 3:23 firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini hidup yang berkelimpahan. Katakan berkelimpahan. Maka Yesus berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya di dalam segala kelimpahan. Kelihatan dalam kehidupan kita setiap hari, saudara. Kelihatan. Ribka ayat yang ke-20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta itu, saudara. Kita bisa selidiki diri kita hari ini. Apakah kita memiliki sikap hati sama seperti Ribka, sikap hati sama seperti Daniel, saudara? Ayat yang seterusnya, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan, maafkan saya, ayat yang ke-21. Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ternyata hamba ini, saudara, dia sedang datang mencari calon istri kepada anak perjanjian, yaitu Ishak, saudara. Hari-hari ini saya ingin Anda tahu, kunci untuk kita mengalami perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Ada banyak orang hidup mereka berkeliling terus di padang gurun, tidak memasuki tanah perjanjian. Bukan karena Tuhan tidak mau memberi, bukan Tuhan tidak mau menggenapi janji-janjinya dalam hidup kita. Namun seringkali orang yang percaya hidup mereka tidak memiliki spirit of excellence di dalam hidup mereka, saudara. Anda bisa pergi melihat mungkin di rumah mereka, cara pertuturan mereka, cara pekerjaan mereka, saudara.
Dan wanita ini luar biasa. Ayat yang ke-22. Setelah unta-unta itu puas minum. Perhatikan baik-baik saudara. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu apa? Mengambil anting-anting emas. Setelah unta-unta itu puas minum, ini berbicara, maka orang itu mengambil anting-anting emas. Ini berbicara ketika kita memiliki spirit of excellence di dalam hidup kita, saudara. Maka pintu-pintu berkat, pintu-pintu mukjizat, saudara, terbuka di dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita beri ketepukan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Saya berdoa supaya Anda dan saya hari ini, kita benar-benar memiliki hidup yang cemerlang di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Ada amin. Jangan lagi kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa. Mari kita cemerlang di dalam doa kita. Mari kita cemerlang di dalam kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita cemerlang di dalam kita melayani Tuhan. Dan mari kita cemerlang di dalam kita melayani keluarga kita, tetangga kita, dan juga pekerjaan yang Tuhan percayakan buat kita. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, tidak cukup hanya untuk kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Ini perlu keluar di dalam hidup kita, saudara. Firman Tuhan yang kita renungkan. Renungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat kedua berkata, yang kesukanya adalah Taurat Tuhan. Dia yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Dan kelihatan dalam hidup mereka dirubah. Firman Tuhan menguasai pemikiran kita, membuka dengan visi yang besar, minda dan gambaran yang berbeda, dan masuk dalam hati kita, dan keluar daripada mulut kita, dan kita mulai bicarakan, dan itu menjadi budaya kehidupan kita, dan itu menjadi tindakan kita, saudara. Akhirnya itu membawakan kita kepada destinasi tanah perjanjian di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan merubah daripada roh kita, pemikiran kita, hati kita, perbicaraan kita, tindakan kita. Akhirnya kita sampai kepada destinasi panggilan Tuhan dalam hidup kita, yaitu tanah perjanjian. Yang setuju katakan amin. Haleluya, saudara. Mari kita melihat seterusnya. Kita melihat, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Bituel, anak Milka yang melahirkan bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan, unta, banyak pada kami. Tempat bermalam pun ada. Firman Tuhan ini berbicara. Kunci yang seterusnya, ciri-ciri orang yang memiliki kecermelangan, yaitu mereka jujur dan memiliki hikmat, saudara. Jujur dan berhikmat. Firman Tuhan berkata, Matius 10 ayat yang ke-16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular, punya hikmat. Namun kita perlu tulus seperti merpati. Orang yang memiliki spirit of excellence, memiliki kejujuran dan hikmat di dalam hidup mereka. Seterusnya ayat yang ke-26. Kita pergi dengan seterusnya, saudara. Karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Perhatikan baik, saudara. Kualitas kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan menjadi kesaksian kepada orang di luar sana. Yang setuju katakan amin. Sehingga ketika hamba ini melihat kualitas yang ada pada Ribka, firman Tuhan berkata, lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah Tuhan. Sujud memuliakan Tuhan, saudara. Ada banyak orang di luar tidak mengenal Tuhan oleh karena kesaksian orang yang percaya tidak baik. Kita selalu membawakan kesaksian yang tidak benar, membuatkan mereka tidak mengenal Tuhan kita, saudara. Mari pada hari ini kita selidiki hidup kita. Kita hidup dengan kecermelangan sesuai dengan roh yang Tuhan telah taruhkan di dalam hidup kita. Roh yang diberikan oleh Tuhan dalam diri kita jauh lebih besar. Katakan lebih besar, saudara. Lebih besar daripada semua roh di luar sana. Sehingga dimanapun Anda berada, kamu akan membawakan berkat-berkat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Seterusnya firman Tuhan berkata, serta berkata,
Terpujilah Tuhan Allah Tuanku Abraham yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setianya dari Tuanku itu. Dan Tuhan telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara Tuanku ini. Yang terakhir saudara, ketika kita hidup di dalam kecermelangan kita bersama dengan Tuhan, secara profetik hidupmu akan dibawa kepada destinasi di mana Tuhan sedang memanggil Anda. Yang setuju, katakan amin. Biar hari ini saudara, kita mulai mempraktikkan kehidupan yang cemerlang di hadapan Tuhan. Bukan hanya di gereja, tetapi juga dimulai di gereja, dimulai dalam keluarga kita, dimulai dalam komunitas kita saudara. Miliki hidup yang cemerlang di hadapan Tuhan. Amin saudara, ada amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Timotius 1 yang ke-7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Saya berdoa buat seluruh jemaat Tuhan, supaya kami bukan hanya menjadi orang Kristen biasa-biasa, tetapi kami menjadi orang Kristen yang memiliki kecermerlangan di dalam kehidupan kami, kecermerlangan di dalam rohani, dan kecermerlangan di dalam kehidupan kami di luar sana, di dalam pekerjaan, dalam perniagaan, dalam pelayanan kami Tuhan. Kami memiliki spirit of excellence di dalam kehidupan kami. Urapi seluruh gerejamu Tuhan pada musim yang sukar ini. Gerejamu dibangkitkan, gerejamu mengalami lawatan Tuhan, sehingga kami kelihatan dalam hidup kami memiliki spirit of excellence di dalam hidup kami Tuhan. Sehingga pekerjaan yang biasa-biasa kami lakukan dengan luar biasa, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Berkati kami semua. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kamu berpikir, Pastor, saya tidak layak. Ada di antara kamu saat ini memikirkan kalau kamu tidak layak. Tapi Tuhan mengingatkan saya ketika saya berdoa. Petrus bukan menyangkal Tuhan 1 kali, bukan 2 kali, tetapi 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Namun Tuhan memberikan Petrus peluang yang kedua. Hari ini Tuhan yang sama sedang memberikan Anda peluang yang kedua untuk memiliki kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saya berdoa buat kamu yang memiliki perasaan tidak layak Tuhan. Berikan mereka keberanian, berikan mereka kekuatan yang baru, dibangkitkan dalam roh mereka Tuhan, sehingga mereka dilawati sama seperti Petrus, dan mereka bisa dipakai kembali oleh Tuhan untuk membawakan kemuliaan bagi kerajaan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang percaya katakan, amin, amin, haleluya. Thank you and God bless you. Amen.